Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Malam ini kita ketemu Krishna. Krishna ini beberapa kalangan aliran dalam Islam menyebutnya Nabi. Yang jelas-jelas menyebut Nabi misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad secara eksplisit menyebut bahwa Krishna itu adalah salah seorang dari nabi-nabinya Allah yang dulu saya bilang jumlahnya sekitar 124.000. Dan sangat mungkin tokoh-tokoh langit yang kita omongkan ini beberapa di antaranya adalah nabi-nabi. Dan Krishna kalau ikut satu kelompok lagi yang tidak diakui oleh Islam sebagai bagian dari Islam dan mendirikan agama sendiri, Bahai. Bagi kelompok Bahai, Krishna ini juga nabi. Bahkan Krishna ini termasuk keturunannya masih punya garis genealogis yang nyambung sama Nabi Ibrahim. Bismillah, kita mulai Krishna ya. Krishna adalah avatarnya Wisnu. Avatar itu semacam inkarnasi. Inkarnasi itu Wisnu masuk. Jadi Wisnu ini dewa Trimurti, salah seorang Trimurti. Jadi Trimurti ini sebenarnya dayanya Tuhan, dayanya Brahman. Jadi Tuhan ini punya 3 daya. Yang pertama daya mencipta yang namanya Brahma, yang kedua daya memelihara yang namanya Wisnu, dan yang ketiga daya melebur, menghancurkan yang namanya Siwa. Jadi ini dayanya Tuhan, meskipun kemudian dipersonkan jadi namanya dewa. Artinya Wisnu sendiri, Wisnu itu, Vis itu artinya meliputi, dapat akhiran nu. Jadi Visnu itu kalau dalam Al-Quran bahasanya mungkin Muhit, yang maha meliputi, dia ada di mana-mana. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata itu ada 18 bab. Malam ini kita akan ngambil satu bab, yaitu bab 6. Bab 6 itulah nanti yang judulnya Bhisma Parwa, matinya Bhisma. Dalam bab inilah nanti ada ceramahnya Krishna pada Arjuna yang nanti dikenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Bhagavad Gita ini sama, jumlah babnya ada 18. Di kitab Mahabharata yang 18 bab, dia jumlahnya juga 18. Yang nanti diadaptasi di Indonesia kuno, Jawa kuno, ada kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah, dilanjutkan oleh Empu Panuluh zaman Prabu Jayabaya. Sebelum itu juga ada Kakawin namanya Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa zaman Prabu Erlangga Kahuripan. Bagi yang tertarik, silahkan dijelajahi sendiri. Malam ini kita tinggalkan bungkusnya, mukjizat-mukjizatnya, cerita-cerita dahsyatnya, kita masuk ke ajaran-ajarannya. Oke, bismillah. Semoga kita nemu sesuatu dari ajaran-ajarannya Krishna. Metodenya sama kayak minggu lalu, tak comoti sesuai moodku. Karena kalau langsung tak tulis 18 bab di sini, kamu akan puyeng. Ya, ini petikan yang sangat dikenal. Setiap kali sesi kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut.
Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir, setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Oke, itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita kan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius, Mesias memang disebut akan datang. Jadi nggak perlu galau, tapi juga nggak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa atau jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, baiat-baiat yang tidak perlu, termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV. Oke, kita lihat key pointnya Bhagavad Gita. Ini saya ambil, kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya, karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan Quran dan terjemahannya. Ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya, dokumen relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari, karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu, cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa
kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar? Tergantung Krishna. Tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniahmu, pikiranmu, mentalmu. Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa? Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik, tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah, gampang kalau kayak gitu, siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu, jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang pingin skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan ilmu termasuk praksis sosial itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pintar, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita ya menyatu dengan Brahman.
Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita. Terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada bab tentang jalan menuju Tuhan. Kalau di kita namanya suluk. Suluknya orang Hindu itu nanti disebut masing-masing satu bab. Kalau di Bhagavad Gita, bahkan Karma Yoga ada 2 bab. Jadi kalau kamu ingin nyampe ke Tuhan, ada 4 jalur. Yang pertama namanya Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Kalau dalam bahasanya tasawuf, lewat jalur makrifat. Jadi kamu belajar, kamu ingin paham, kontemplasi, refleksi, muhasabah tentang Tuhan, itu bisa kamu nyampe Tuhan. Jadi jalan mikir itu namanya Jnana Yoga. Kemarin kita belajar tentang ketuhanan, kita mungkin merefleksikan janjane Tuhan itu apa, hakikatnya apa, siapa dia, dan seterusnya. Itu sebenarnya menempuh Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau pengetahuan itu tidak sekedar berhenti di pikiran dan di buku-buku, tapi masuk kayak tadi, masuk ke laku, berpengaruh dalam hidupmu. Yang kedua, Bhakti Yoga. Kalau Bhakti Yoga kebalikannya Jnana Yoga. Kalau Jnana Yoga pakai akal pikiran, Bhakti Yoga pakai hati. Kita cintai Tuhan tanpa syarat. Jadi kita dekati dia lewat jalur cinta. Kita pasrahkan diri seutuhnya padanya. Kita ridhoi, dan kita usahakan dia meridhoi kita. Bhakti Yoga. Yang ketiga, Karma Yoga. Kalau Karma Yoga ini semacam ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita persembahkan hanya untuk Allah, melayani kehendaknya. Itu namanya Karma Yoga. Lakukan tugasmu dan gak usah punya pamrih apa-apa. Lakukan ikhlas karena Allah semuanya. Itu namanya Karma Yoga. Dan yang terakhir, Raja Yoga. Raja Yoga ini yang biasanya dilakukan para sufi dengan uzlah, menarik diri dari dunia, meditasi, dan yang sejenisnya. Setiap orang harus menempuh jalan menuju Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu perhatikanlah jalanmu, koreksilah hidupmu, temukan jati dirimu, biar kamu ngerti jalan yang pas untukmu apa. Kalau kamu sudah kenal, oh tipeku ini rodok suka mikir, Pak, suka baca buku, bukan tipe sufi yang main perasaan, yo ambillah Jnana Yoga. Kalau saya mikir agak susah, Pak, saya bisanya pokoknya diperintah apa, ya tak jalankan. Ambil Karma Yoga. Saya orangnya main perasaan, Pak, agak sentimental, agak, yo ambil Bhakti Yoga. Sesuaikan dengan kondisimu. Atau wah saya tidak bisa, Pak, kalau masih banyak orang, masih kumpul-kumpul, masih banyak godaan, masih ada HP, masih ada itu, susah, Pak. Saya ingin uzlah, Pak, meditasi. Ya monggo, ambil Raja Yoga. Pahami dirimu, terus ambil jalurmu. Dari situ nanti ketemulah man arofa nafsahu, akhirnya bisa arofa robbahu. Dari 4 jalur itu orang akan mencapai pencerahannya sendiri-sendiri. Oke, itu namanya 4 yoga. Orang yang bisa melakukan 4 ini namanya yogi. Jadi kalau kamu ambil Jnana Yoga berarti kamu seorang yogi. Nanti ada yoga universal. Yoga universal itu 4-4-nya.
Empat jalur diambil sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa. Terus ini istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Itu kan level, setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan nggak usah diingkari, hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter, cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah. Kuliah utama, jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang. Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke, jadi menolong itu bagus. Tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu, kemudian kenali dharmamu apa dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Nggak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif. Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, nggak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniyahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa? Dharmanya sendiri-sendiri. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa. Terus kita lihat sekarang kalimat-kalimatnya, teori-teori khusus yang tak comoti satu-satu, sekiranya menurut saya penting.